Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nike. Ini adalah hari ke-47 ya, tepatnya minggu ke-8. Di hari ke-47 ini sudah mulai plester dalam ya teman-teman ya. Sehari itu bisa dapat satu dinding ya, 1,5. Kalau misalnya kerjaannya cuman plester doang. Tapi kalau misalnya sama langsung ngaci, ini mungkin agak lama ya. Dan sebenarnya ini biar dindingnya nggak pada retak ya kayak yang di luar. Jadi di luar itu pada retak ya teman-teman, karena buru-buru juga, nggak enak juga sama tetangga. Jadi kita langsung pengerjaannya langsung diplester, langsung diaci gitu ya. Jadi biar selesai. Nah untuk yang area dalam tuh enggak gitu ya. Kenapa? Karena kalau di luar itu buru-buru, jadi hasilnya itu acinya pada retak hasil aciannya. Karena setelah diplester buru-buru diaci langsung. Nah harusnya tuh enggak teman-teman ya. Harusnya untuk plesteran itu nunggu dulu seminggu katanya baru diaci. Tapi nggak tahu sih menurut teman-teman gimana nih yang udah pernah bangun rumah atau renovasi rumah, apakah setelah plester itu harus nunggu dulu sekitar seminggu baru diaci biar hasilnya bagus, atau memang nggak perlu nunggu? Nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk setelah acian juga aku nggak tahu nih harusnya seperti apa. Apakah harusnya setelah aci bisa nunggu kurang dari seminggu bisa langsung dicat, ataukah memang harus nunggu? Katanya kan aku lihat di medsos itu setelah pengacian itu ada yang bilang bisa sampai berbulan-bulan kalau mau hasilnya bagus gitu ya. Setelah berbulan-bulan baru dicat. Tapi kan nggak mungkin juga ya teman-teman ya, apalagi kalau pakainya borongan. Nah, ini dengan 2 pekerja ya teman-teman ya, di hari ke-47 ini jadi 1 buat tukang, 1 buat kenek ya. Kayak gini teman-teman. Kadang juga kerjaannya itu ditimpa dulu sama yang lain. Jadi kalau yang lain ada kerjaan apa, ya digilir dulu kemana gitu ya. Jadi memang ini karena yang kerjanya cuma 2 orang. Kalau misalnya teman-teman pengen cepat selesai, aku saranin ditambah pekerjaannya ya teman-teman. Lanjut di hari 48 ya, ini masih dengan 2 pekerja ya teman-teman. Dan ini keneknya kebetulan baru aja ganti ya, jadi kenek yang sebelumnya itu berhenti. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini kita bikin cor-coran ya, tapi cor-corannya belum selesai. Jadi ini baru ngebobok-bobok aja teman-teman. Tuh. Ini area kamar bawah itu belum dikasih cakar ayam gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mau selesai gitu, selesainya cepet, menurut aku sih untuk cakaran ini lebih baik dikerjakan di awal. Jadi pas teman-teman mau buang puing itu sekalian gitu. Nah ini menurut aku kesalahan yang dilakukan adalah dikerjakannya di tengah-tengah, enggak dari awal ya. Jadi puing juga harus dibuang lagi karena banyak lagi gitu ya puingnya. Tapi ini sebetulnya memang pekerjaan yang bisa dilakukan di awal atau di akhir ya. Cuman aku prefernya kalau misalnya nanti teman-teman mau ngebangun atau teman-teman mau merenovasi rumah, teman-teman lakukan untuk cor-coran ini lebih baik di awal ya teman-teman ya. Kalau rumah yang bikin ngebangun dari nol mungkin ini akan dilakukan di awal. Tapi kalau yang renovasi nih menurut aku lebih baik di awal juga. Jadi sekalian buang puingnya gitu. Nah ini juga tukangnya lagi kerja, teman-teman bisa lihat ya pekerjaannya. Ini ngeboboknya kurang rapi. Kenapa? Karena ngeboboknya itu pakai pahat ya. Beda sama yang ini nih. Jadi boboknya itu kalau misalnya pengen rapi, teman-teman boboklah pakai alat ya, pakai gerinda. Ini akan terlihat rapi, hasilnya seperti ini. Beda sama kalau dipahat. Kalau dipahat itu bakalan mencong-mencong ya, walaupun nanti juga bakalan dibenerin lagi sih, tapi menurut aku kerjaannya jadi lebih lama kalau dipahat. Nah ini sampai sini aja ya teman-teman ya untuk proses pembobokannya. Nih ini dikepas sedikit dindingnya. Nah ini karena tukangnya cuma ada 2, jadi bagi-bagi tugas ya. Yang satu ngebobok bawah, yang satu lagi
ini buat lanjutin plesteran. Karena plesteran itu kemarin baru 1 dinding aja ya yang aku spill videonya ke teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video aku dari minggu ke minggu gitu ya, itu bakalan tahu prosesnya pasti. Jadi kemarin tuh baru 1 dinding aja yang dikasih plester ya. Jadi ini dilanjutin juga biar cepat selesai teman-teman gitu. Nah, ini untuk pemasangan plesteran sendiri ini diukur dulu ya teman-teman. Jadi nggak langsung dikasih gitu ya. Jadi biar lurus diukur dulu. Kalau yang manual itu pakai benang, kalau yang udah canggih pasti ada alat-alatnya ya. Nah, ini juga ya yang perlu diperhatikan. Kalau teman-teman lihat pojokan kiri ya, ini yang pojokan kiri itu adalah stop kontak ya, yang dibuat sebelum plester ya teman-teman. Jadi kalau bisa sebelum plester dibuat dulu area-area stop kontak ya, yang belum dibuat ya dibuat dulu, dibobok dulu ya, dikepas. Biar nanti langsung dipasang pipa konduitnya teman-teman gitu. Dan jangan lupa juga beli kotak listrik ya buat pemasangan listriknya nanti. Nah, menurut teman-teman cara tukang buat plesternya gimana nih? Benar ya seperti ini? Atau teman-teman ada yang punya pengalaman atau mungkin belum tahu juga sama kayak aku karena belum pernah merenovasi rumah, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar ya. Nah, ini karena tukangnya cuman ada 2 orang ya, ini satu tukang satu kenek, jadi pekerjaannya memang di minggu-minggu ini tuh agak lama teman-teman ya. Nggak kayak yang awal, kalau yang awal-awal kan aku spill tukangnya agak banyak ya teman-teman. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang gitu ya. Aku nggak tahu kenapa, karena ini aku pakainya borongan, pas akhir-akhir ini aku dikasihnya tuh cuman 2 orang, 2 orang, 2 orang gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini prosesnya kayak gini. Menurut aku ini kalau misalnya ada orang yang lagi kesel gitu ya, terus melesterin kayak gini, ini bakal tersalurkan kali ya emosinya. Ya nggak sih teman-teman? Nah, dikerjainnya ini nggak semuanya full dulu ya teman-teman. Jadi tukangnya ini tuh ngerjainnya setengah-setengah teman-teman ya, sedikit-sedikit. Nah, ini kayak ini lagi melester bagian bawah nih. Tukangnya itu melesterin dinding-dindingnya itu setengah dulu, terus dia ratain. Nah, udah rata baru deh ke bagian atasnya teman-teman. Jadi habis itu disatuin gitu loh. Yang penting dalam sehari satu dinding itu plesterannya selesai. Biar apa? Biar gak retak-retak. Nih, kalau teman-teman lihat prosesnya ya, tadi kan udah nyemprot-nyemprot sedikit ya. Terus ini tuh diukur dulu teman-teman tuh. Ya, biar apa? Biar dindingnya tuh rata. Jadi diukur pakai benang. Plesterannya itu mau setebal apa gitu. Ini biar cepet juga ngaduknya di sini ya teman-teman. Di area ini semua. Nih, kita lihat sampai atas ya tuh. Jadi ini kayak dibikin batasan-batasan dulu ya. Di pinggir, tengah, terus pinggir lagi. Biar plesterannya tuh rata teman-teman. Mau setebal apa plesterannya gitu. Atau mau tipis atau mau ditebalin. Itu kan tergantung sama keinginan customer ya. Atau memang mau standar aja. Itu juga bisa. Ini di bagian itu butuh banyak banget pasir sama semen ya teman-teman. Makanya teman-teman jangan kaget kalau teman-teman bangun sendiri dan harus beli pasir lagi, harus beli semen lagi karena memang butuhnya banyak. Nah teman-teman aku zoom ya, ini adalah benang ya. Biar apa? Biar presisi teman-teman. Tuh, ini biar presisi dikasih benang. Jadi kita tahu nih tebalnya mau segimana untuk plesterannya gitu. Karena kalau plesteran terlalu tebal juga hasilnya nanti kurang bagus katanya gitu teman-teman. Lanjut di hari 49 teman-teman ya. Ini tukangnya masih membobok-bobok ya teman-teman ya, bikin cor-coran.
Jadi untuk pasang cor-coran ini membutuhkan waktu 1 hari ya teman-teman untuk 1 cor-coran, dan ini tuh aku pasang 4 titik, dan dari 4 titik ini membutuhkan waktu 4 hari ya gitu. Kenapa? Karena yang ngerjainnya ya cuma 1 tukang, dan yang satu lagi tuh ngaci dan yang satu lagi tuh plester di atas. Tapi plester di atas juga akhirnya ditunda dulu. Jadi tukang yang satu lagi tuh ke bawah ya. Ini yang satu tukang yang satu connect ya teman-teman. Yang di video ini adalah connect. Nah, nanti ada video lagi nih. Aku kasih lihat tukang yang satunya. Yang tadinya plester dia ke bawah. Akhirnya ikut bantu buat bobok-bobok ya, pasang cor-corannya. Dan ini tuh belum dicor ya, sampai sekarang belum dicor karena waktunya terlalu lama. Akhirnya aku minta untuk bikin cakar ayamnya nanti aja, ngecornya di akhir aja. Yang penting ini udah dibobok-bobok. Jadi nanti pas terakhir tuh tinggal ngecor aja gitu teman-teman. Ini proses buat ngebobok titik yang lain ya teman-teman ya. Ini ada 4 titik soalnya ya yang mau kita cor. Kayak gini teman-teman, dan ini tuh dipahat dulu ya teman-teman ya, manual. Tapi nanti juga ada gerinda. Kayak gini ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat kerjanya tukang. Prosesnya tuh seperti apa kalau mau bongkar keramik. Buat lantainya kalau teman-teman mau rapih, ini bukanya pakai gerinda ya teman-teman ya. Bisa pakai gerinda terus nanti dipahat. Ini hari ke-50 ya. Jadi di hari ke-50 ini ada 2 pekerja juga, pekerja yang biasa sebelumnya, dan itu kerjanya adalah masih pasang cakar ya di satu titik, karena cakarnya juga bikin sendiri, ngerakit sendiri, dan juga masang pintu ya. Ini ada ruangan dan mau aku kasih pintu ruangannya. Jadi tukangnya ini lagi masang pintu di hari ini ya, di hari ke-50. Nah, di hari ke-50 tuh itu aja teman-teman ya kerjaannya. Ini di minggu ke-8. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.